takziah itu hukumnya sunnah, ya. Kemudian sedekah untuk orang mati hukumnya sunnah juga, sama-sama sunnah. Tradisi masyarakat kita, apakah itu masyarakat Melayu, masyarakat Minang, masyarakat Jawa, kalau ada orang meninggal biasanya kan ada takziah, ada tahlil, lalu ada makan-makan, ya. Biasanya berapa hari kalau Pekanbaru? 3 hari. Oh, cuma 3 hari aja. Sebagian daerah ada yang 7 hari, sebagian daerah ada yang 9 hari. Seandainya 100 hari pun nggak apa-apa, bagus. Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya. Yang bilang nggak ada itu entah belajar di mana dulu itu. Katanya dokter kok nggak tahu itu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Amr bin Al-As, Amr bin Al-As radhiyallahu an berkata, "Kana Al-As bin Wa'il nazara fil jahiliyah ayyan harami ata badanatin." As bin Wa'il, ayahnya sahabat Amr, bernazar pada masa jahiliyah untuk menyembelih 100 ekor unta. Kemudian belum sempat menunaikan nazarnya meninggal. Akhirnya apa? Anaknya yang tertua, Fanahar Hisham bin Al-As hazwahu khamsan wa khamsina badana. Lalu abang Hisham bin Al-As ini menyembelih bagiannya, menunaikan nazar bapaknya menyembelih 55 ekor unta. Nazarnya berapa? 100. Kalau disembelih 55 berarti kurang berapa? 45. Lalu kata Amr bin As, fasa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya tanya sama Rasulullah, gimana Rasulullah? Kalau sisa nazar bapak saya yang 45 saya sembelih 45 ekor unta. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma abuka law kana aqarra bit tauhid fa hajjata anhu au at'amta au tasaddaqta anhu nafa'ahu dzalik." Ayah kamu, seandainya ayah kamu mengakui tauhid, karena ayahnya meninggal masa jahiliyah masih musyrik. Seandainya ayah kamu ini mengakui tauhid, lalu kamu berhaji untuk ayahmu, atau kamu sedekah untuk ayah kamu, atau kamu memberi makan untuk ayah kamu pahalanya, itu manfaat pada dia. Yang ditanyakan menyembelih 100 ekor unta. Nah, seandainya yang disedekahkan menyembelih 100 ekor unta, itu orang mukmin, orang bertauhid manfaat. Kira-kira ya, kalau kita nyembelih 100 ekor unta, itu untuk memakannya perlu berapa malam makannya untuk acara tahlil? Biasanya kalau tahlil di Pekanbaru sehari habis berapa ekor? Kambing ya, 1 ekor kan? Itu 1 ekor cukup 3 malam pas semalam itu? Hah? Semalam. Ini onta 100 ekor. Berarti artinya seandainya tahlilan ngasih makan 200 hari gak apa-apa berdasarkan hadis ini, bermanfaat. Ini orang yang bilang bid'ah, katanya dokter, entah dokter bidang apa itu. Gak ngerti hadis, mungkin itu insinyur pertanian, insinyur pertukangan kayu ya. Insinyurnya gak jelas itu. Artinya tradisi kenduri untuk orang meninggal ini ada dasarnya dari baginda Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah mengerjakan? Rasulullah mengerjakan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata Aisyah, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam maghirtu ala Khadijah." Aku tidak merasa cemburu pada seseorang dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti rasa cemburu aku kepada Ibu Khadijah. Jadi kata Aisyah, saya ini paling cemburu sama Ibu Khadijah. Wa ma ra'aituha, aku gak pernah melihatnya. Karena ketika di Mekah, Aisyah masih anak-anak, belum menikah dengan Rasulullah. Khadijah meninggal. Setelah hijrah ke Madinah, baru Aisyah menikah. Kan gak pernah jumpa berarti dengan Khadijah. Tapi mengapa cemburu? Kata Aisyah, walakinnahu kana yuksiru dzikraha. Tapi Rasulullah selalu mengenangnya. Selalu banyak menyebut-nyebut Aisyah, menyebut-nyebut Siti Khadijah. Nah, berdasarkan hadis ini, mengenang orang yang sudah meninggal itu disunahkan. Makanya kita kakek meninggal, dapat berapa bulan acara lagi mengenang. Haul apa? Rasulullah mengenang. Apakah cuma mengenang? Bukan hanya itu, tapi apa? Wa rubbama dzabaha syatan. Terkadang Rasulullah menyembelih kambing, fayuqatti'uha a'dha'an, lalu beliau potong-potong. Setelah dipotong-potong, thumma yab'atsuha 'ala shada'iqi Khadijah. Lalu beliau kirim pada kawan-kawannya Ibu Khadijah. Rasulullah gak ngundang ke rumahnya. Wong disebut aja istrinya cemburu. Gimana kalau disuruh masak? Masak ya, ini haulnya Ibu Khadijah. Gimana kira-kira? Rasulullah ini kan lembut kan? Makanya Rasulullah ini potong-potong sendiri, kirim-kirim sendiri. Gak nyuruh istrinya. Wong gak disuruh sudah cemburunya berat. Artinya apa? Sedekah karena mengenang orang yang meninggal sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini biasanya Wahabi yang begini ini sebenarnya bukan sunnah gak sunnah, tapi bakhil aja sebenarnya. Pelit. Jadi pelit dibungkus dengan bid'ah. Bid'ah tuh bid'ah, padahal bakhil aja. Lalu dibilang gak ada dalil. Minta berapa dalilnya? Banyak kalau mau dalil itu. Makanya biasanya kebanyakan masyarakat itu sedekah makanan 7 hari. Karena ada hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhad dari Imam Tawus bin Kaisan Al-Yamani, beliau berkata, "Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an, maka yastahibbun ayyub ama anhum tilkal ayyam."
Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia diuji di alam kubur selama 7 hari. Karena ujian alam kubur itu 7 hari, maka generasi salaf, para sahabat menganjurkan sedekah makanan selama 7 hari. Jadi sejak masa sahabat sudah ada sedekah makan 7 hari. Artinya apa? Sedekah makan untuk orang meninggal itu hukumnya sunnah dan pahalanya sampai. Berapa malam? 3 malam silahkan, 7 malam silahkan, 100 malam nggak apa-apa. Biasanya yang dipersoalkan sama orang ini, sama orang bakhil, itulah gara-gara bikin tahlil, bikin sedekah, sampai hutang sama orang. Loh, dia walaupun hutang bayar sendiri, gak minta sama kamu bayar, memang ngapain? Kita ini hutang gak biasa kan ya. Kadang anak daftar mondok hutang, anak daftar kuliah hutang, kemudian apa lagi? Anak melahirkan hutang, kemudian menikahkan anak hutang, betul? Nah, sekarang ini ada umroh yang hutang itu, ada. Pokoknya berangkat dulu, baru setelah pulang bayar itu, udah biasa begitu. Cuma yang dipersoalkan sedekah untuk orang tua, yang lain nggak dipersoalkan. Memang mereka ini nggak suka sama orang mati itu, memusuhi hutang. Dan hutang ini kalau niatnya membayar dapat pahala. Makanya di dalam kitab hadis ada babu thawabi man idza nadainan wa nawa wafa'ahu. Bab pahala orang yang berhutang dan niat melunasi. Sebagian sahabat seperti Siti Aisyah, kemudian Abdullah bin Ja'far dan beberapa sahabat lain kalau nggak punya hutang itu sumpah. Kalau nggak punya hutang, menyuruh pembantunya cari hutang yang banyak. Akhirnya orang-orang, nah kenapa cari hutang? Kata beliau, saya takut kalau nggak punya hutang, takut nggak ditolong oleh Allah. Kok bisa? Rasulullah SAW pernah bersabda, manidda nadainan wa nawa wafa'ahu kana fi aunillah. Siapa yang berhutang pada orang, lalu dia niatnya melunasi, maka dia selalu dalam pertolongan Allah. Makanya sebagian sahabat, kalau nggak punya hutang itu susah, takut nggak ditolong. Cuma hadis ini jangan disebarkan sama ibu-ibu. Mengapa? Nanti bapaknya suruh cari hutangan terus. Belilah yang ini. Nggak punya uang mah cari hutangan. Ditolong loh oleh Allah. Kok gitu? Itu kata Pak Ustadz, itu ada hadisnya. Sahih lagi hadisnya. Baik, ini menurut Muhammadiyah loh. Nek tak jawab aja kaget loh. Baik, Bapak Ibu yang minulya, di majalah Suara Muhammadiyah bab menika sudah sering dimuat. Ini di majalah Suara Muhammadiyah sudah sering dimuat mengenai bab masalah hukum mengadakan acara 3 hari, pinten wau? 7 hari, terus 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Nah, di majalah Suara Muhammadiyah ini sudah dimuat, termasuk jenengan mungkin googling ya sudah ada. Ya, googling mawon itu sudah ada. Fatwa ini cukup banyak. Nah, jadi fatwa ini di Muhammadiyah cukup banyak karena termasuk engkang sering ditanyakan. Prinsipnya dalam agama kita kepada orang yang meninggal itu pertama, kewajibannya yang utama adalah 1. Memandikan, 2. Mengafani, 3. Menyolatkan, 4. Menguburkan, salajengipun mendoakan. Nek duwe utang bayar utangi. Nah, nek duwe utang lho, nek utang ya ora. Nah, itu kewajiban ingkang utama. Selanjutnya, apakah mendoakan orang meninggal sampai? Ya, mendoakan orang meninggal sampai. Apakah nyun sewu Bapak Ibu yang menulis sedekah sampai? Ya, sedekah sampai. Apakah ziarah dituntunkan? Ya, ziarah dituntunkan. Tetapi tidak menggunakan format tertentu, menganggap hari-hari tertentu lebih utama. Maka tidak ada tuntunan 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Nah, sebab sedekah ditentukan macam ini, itu dampaknya banyak. Randi duit ngutang, gitu. Sedekah itu kalau duit, kalau pas mampu, nek pas selo. Tetapi nyun sewu karena ditentukan semacam ini, akhirnya, nah, mungkin tidak ada orang yang bikin acara gitu ngutang. Banyak. Nah, sedekah hukumnya wajib apa sunah? Sunnah. Nek ngutang riba hukumnya halal apa haram? Haram. Berarti golek isik sunnah terjatuh pada yang haram. Niku nek cara Jawa golek uceng kelangan. Ono sing muni delep, ono sing muni deleng. Ya, golek uceng kelangan, delep mengejar yang sunnah terjatuh pada yang haram. Jadi monggo kalau mau sedekah kapan saja, dengan cara apa saja. Umpama ini malam apa? Selasa. Iki aku arep sedekah tak niate nggo simbahku kabeh ditraktir bakso, boleh ndak? Boleh. Lepas di rezeki kok. Apa meneh? Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang minulya ana sing bar entuk napa? Nah, sertifikasi atau subsidi napa niku? Gaji. Nah, diniatke nggo simbahe. Terus dienggo nyuwun sewu renovasi musola. Misalnya diambake misalnya. Tanahnya dibebaskan niat nggo simbah, boleh enggak? Boleh.
Tetapi yang disampaikan oleh Muhammadiyah di sini bukan melarang mendoakan, bukan, tetapi karena menentukan waktu, cara, jenis. Jadi dalam masalah sedekah itu tidak ditentukan waktu, tidak ditentukan cara, dan nyuwun sewu mboten kudu bentuknya ngeten niku. Bentuknya bebas. Jadi bentuknya bebas. Mboten kudu napa niku hari ke-40. Ora kudu nganggo nyembelih napa? Kambing, apa kudu ingkung, tidak harus. Bahkan pada saat berdoa ora kudu nganggo gedang rojo misalnya. Nah, sebagian orang di dalam masalah ini menganggap orang gedangnya takok. Padahal syarat berdoa apa mboten? Mboten. Bukan syarat berdoa itu. Sehingga Bapak Ibu yang minulya, intinya di fatwa tarjih itu bahwa mendoakan orang yang meninggal dunia itu tanggung jawab keluarga. Waktunya tidak mengikat, caranya tidak mengikat. Adapun format seperti yang kita kenal itu tidak ada tuntunannya. Itu kalau di tarjih Muhammadiyah seperti itu. Wallahu a'lam. Kita kembalikan saja keadaan ini ya kepada zaman Rasulullah SAW, karena masalah ibadah itu ya kita berpatokannya kepada zaman Rasulullah SAW. Kita harus menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sebagaimana dijalankan oleh Rasulnya dan para sahabatnya. Di zaman Rasulullah SAW banyak orang yang meninggal, bahkan semua anak Rasulullah SAW meninggal ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Banyak kerabat dari Rasulullah SAW yang mulia yang meninggal, seperti paman beliau, ya, Hamzah ibn Abdul Muttalib, yang beliau sangat sedih ketika kehilangan paman beliau ini. Istri Rasulullah SAW juga meninggal yang paling beliau cintai, Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi bagaimana praktek Rasulullah SAW dalam memuliakan orang-orang yang meninggal tersebut? Apakah Rasulullah pernah mengumpulkan para sahabatnya untuk berkumpul di rumahnya mendoakan ya orang-orang yang meninggal yang beliau cintai itu? Ternyata tidak, sama sekali tidak pernah. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan masalah itu. Tidak ada satupun riwayat dari sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka kehilangan kerabatnya, kemudian mereka mengumpulkan tetangga-tetangganya untuk mendoakan, ya, untuk berkumpul dan mengirim pahala bacaan yang mereka baca dalam perkumpulan tersebut. Tidak pernah sekalipun. Baik di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga, di hari ke-7, di hari 40, hari ke-10, 100, ke-1000, ya, 10 tahun kemudian. Tidak ada, satupun tidak ada. Riwayat yang menjelaskan itu tidak ada. Ini menunjukkan bahwa memang pada zaman itu tidak ada yang demikian. Bahkan, ya, ada sebuah athar yang mengatakan bahwa dahulu kami menganggap perkumpulan-perkumpulan setelah kematian itu termasuk tindakan meratap. Termasuk tindakan meratap atas perginya orang yang meninggalkan mereka, ya, orang yang meninggal. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka ketika itu tidak melakukan perkumpulan-perkumpulan setelah meninggalnya seseorang. Maka kalau kita kembalikan praktek ini ke zaman Nabi dan para sahabat, ya kita akan mengatakan bahwa praktek ini praktek yang tidak sesuai dengan tuntunan. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, kita kan zamannya sudah sangat maju, Ustadz, bagaimana mungkin kita menerapkan Islam di zaman yang maju ini? Kita katakan, ya sangat mungkin kita menerapkan syariat Islam, ya, yang diturunkan oleh Rasulullah, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman yang sudah maju ini. Kenapa? Karena yang dibatasi itu amalan beragamanya saja, praktek beragamanya yang dibatasi. Adapun masalah duniawi, kita tidak diberikan batasan kecuali yang diharamkan saja. Makanya para ulama itu, mereka ketika dalam masalah ibadah, mereka sangat ketat. Ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena memang masalah ibadah itu dibatasi. Karena memang masalah ibadah itu pada asalnya diharamkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Adapun dalam masalah dunia, pada asalnya dibolehkan. Silahkan kalian berimprovisasi dalam masalah dunia. Silahkan kalian berkarya untuk menemukan penemuan-penemuan baru. Tidak ada masalah sama sekali dalam masalah dunia. Kecuali pada hal-hal yang ada dalil yang melarangnya saja. Ya, batasannya hanya itu saja. Sedangkan batasan dalam ibadah itu banyak. Ya. Makanya kita sangat mungkin untuk hidup dengan syariat Islam yang sempurna ini di zaman yang
sangat modern ini, sangat berbeda dengan zamannya Rasulullah SAW, karena yang dibatasi itu masalah agamanya saja. Adapun masalah dunia, kita bebas ya untuk berkarya di sana selama tidak ada larangan yang ya datang dalam syariat. Wallahu taala alam.